Jakarta Selatan. Hari ini saya ditemani dengan teman-temanku yang akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan. Kira-kira siapa ya teman-temanku? Hai teman-teman, namaku Lenka. Hai teman-teman, namaku Lana. Hai teman-teman, namaku Lintang. Dalam acara ini kita dibagi menjadi 4 segmen. Apa sajakah itu? Segmen pertama, gerak dan lagu yang pasti akan oke. Segmen kedua, kita akan menyaksikan pentas drama. Segmen yang ketiga, kita akan menyaksikan jumpa tokoh. Yang keempat, kita akan menyaksikan profil sekolahku. Seperti apa ya penampilan mereka? Mari kita saksikan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Indonesia, kita semua tahu bahwa seorang ibu merupakan mutiara yang begitu indah, tiada tara. Memuliakan, menghormati seorang ibu wajib bagi kita jalani sebagai umat manusia yang beragama. Namun dalam kenyataannya sehari-hari kadang manusia terlupakan akan pentingnya nilai-nilai budi pekerti. Harta kasta bisa berubah karakter manusia. Sebuah cerita di zaman Rasulullah, seorang anak yang tadinya penuh berakhlak tiba-tiba berubah karena harta dan tahta. Wah Alkomah, aku bangga menjadi temanmu. Kamu memiliki suara yang merdu dan cepat dalam menghafal Al-Quran. Yalah, aku jadi iri kan kepandaianmu. Aku tidak bisa secepat itu dalam belajar Al-Quran. Tetapi kamu sangat luar biasa. Subhanallah, kamu begitu pandai. Betul itu, dalam belajar Al-Quran, kamu begitu cepat dan sungguh menakjubkan. Coba aku bisa seperti Alkomah. Pasti aku akan senang sekali. Pokoknya kamu menjadi teman idola aku, Alkomah. Iya, aku kadang-kadang minta diajari Alkomah supaya aku bisa lebih cepat belajarnya. Karena kalau dengan Abah guru ngaji aku suka grogi. Kamu jangan memuji aku berlebihan. Nanti aku akan jadi rasa loh. Pokoknya kita ini berteman biasa saja. Saya yakin kalian juga nantinya akan menjadi anak yang pintar. Karena kalian juga aku lihat rajin dan tekun. Wah, Alkomah ini suka merendah. Padahal aku betul-betul kagum kepadamu. Kamu tuh rajin, pandai, dan menjadi anak kebanggaan Umi. Waduh, kok pada asik ngobrolnya. Umi senang melihatnya. Nah, sekarang kalian makan roti dulu dan minum susu. Hari ini Umi buat kebab untuk kalian. Berjalan begitu cepatnya, tanpa terasa Alkomah menjadi anak yang dewasa. Alkomah pun menjadi seorang berhasil, saudagar yang kaya raya. Rumahnya begitu megah dan memiliki kebun kurma yang begitu luas. Selain itu, Alkomah juga memiliki pegawai yang membantu di kebun ataupun dalam perjalanan menjalankan usaha perdagangannya. Kehidupan yang mewah yang serba ada justru menjadikan karakter Alkomah mulai perlahan-lahan berubah. Alkomah yang dulunya rendah hati, sekarang menjadi orang yang mudah marah dan suka semena-mena dengan pegawainya. Sifat yang arogan, sombong pada Alkomah membuat para pegawainya keluh kesah harapan mendapat kesejahteraan pun kusut. Karena sikap Alkomah yang kikir, pelit, dan tidak fokus. Semakin kekayaannya berkembang pesat, semakin pula sifat jahat Alkomah nampak terang benderang. Dan para pegawainya pun merasa heran karena Alkomah mulai meninggalkan ibadah sholatnya dan menjauhi amal solehnya. Waduh, aku merasa capek sekali hari ini. Kemarin disuruh lembur, tapi aku tidak pernah diperhatikan kesejahteraan saya. Betul itu, aku juga merasakan hal yang sama. Boro-boro dikasih makan dan minum. Pokoknya dipaksa kerja terus. Kok bisa begitu ya? Astagfirullahaladzim. Padahal makanan Tuan Alkomah itu berlimpah. Kenapa ya hati nuraninya sudah mati karena silau dengan harta? Padahal dulu pada waktu masa kecil Alkomah itu anak yang baik, rendah hati, rajin ibadah. Tapi kenapa justru menjadi orang kaya berubah semuanya? Ya, manusia itu bisa berubah hanya hitungan detik. Jadi kita tidak heran jika Alkomah yang dulunya baik sekarang menjadi orang yang kikir, pelit, dan tidak manusiawi. Sudah, jangan ngomongin dia. Nanti kalau ada yang dengar, Tuan Alkomah bisa marah sama kita. Nah, kalau sudah marah, akibatnya bisa fatal. Gimana kalau kita dipecat? Iya juga sih, kalau kita dipecat, kita tidak punya mata pencarian.
Apaan ini? Kalian bukannya bekerja, malah ngobrol yang tidak ada gunanya. Kelakuan seperti inilah yang aku tidak suka. Bagaimana aku bisa menggaji kalian kalau kalian kerjanya malas-malasan? Maaf Tuan Alkomah, ini kan waktunya istirahat. Masa tidak boleh istirahat sebentar? Ya Tuan Alkomah, saya itu baru istirahat 5 menit yang lalu. Saya kan sudah membereskan kebun kurma dari pagi sampai siang. Ampun, mohon maaf Tuan Alkomah, saya benar-benar lelah sekali. Ya ampun Tuan Alkomah, kami bersalah. Betul Tuan, kami bersalah. Jangan pecat kami ya. Ya sudah Tuan, saya mau balik ke kebun kurma. Tolong maafkan kami ya. Sudah, kalian pergi semua. Aku ini sudah tidak mempunyai baju yang layak dipakai lagi. Seandainya Alkomah itu mau menengok saya, pasti dia akan membelikan baju bagus buat Uminya. Loh, memang Umi belum pernah dijenguk Alkomah? Bukannya Alkomah sudah meninggalkan kampung halamannya sudah lama? Iya, sudah lama, hampir 10 tahun saya sebagai tetangga Umi. Merasa heran kenapa Alkomah setega itu dengan ibu kandungnya. Padahal waktu kecil, Alkomah itu selalu diajarkan rendah hati, berakhlak, bahkan Uminya pun rela bekerja keras untuk mendapatkan makanan yang bergizi demi Alkomah. Yang sabar ya Umi, mungkin saat ini Alkomah itu sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya, sehingga saat ini dia lupa diri kita. Doakan saja Umi supaya Alkomah bisa berubah. Kalau menurutku, gimana kalau kita antar Umi untuk menemui Alkomah? Kita berpikir yang baik-baik saja. Mungkin Alkomah benar-benar sibuk sehingga lupa mengunjungi ibunya. Betul itu, saya yakin nanti Alkomah akan menyambut dengan senang hati. Ayolah kalau begitu kita antar, tapi jangan semua, kita berdua saja. Aku senang mendengarnya. Terima kasih tetanggaku yang baik hati ini. Ayolah sekarang juga antar aku menemui Alkomah. Ya sudah, kalau begitu aku saja yang mengantarnya. Ya sudah, hati-hati ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya di sini mengantar Umi, ibu kandungnya Alkomah, dan ini sudah sampai saya titip ya. Saya harus balik lagi ke kampung. Oh iya, terima kasih Ibu telah mengantar Umi ke sini. Wah, terima kasih ya. Saya sudah sampai. Kamu hati-hati ya kalau mau balik ke kampung. Aku pamit ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam acara IKN Intan Kreasi Nusantara. Wah, drama yang tadi bagus sekali ya. Kita tidak boleh melawan orang tua. Kalau kita melawan orang tua, kita akan menjadi anak yang durhaka. Jadi Allah akan marah. Indonesia akan ikut sulit. Kira-kira segmen yang ketiga apa ya? Segmen yang ketiga adalah Jumat Tokoh. Tapi tunggu dulu, setelah yang satu ini. Halo teman-teman, saya Raffi dari Koba Pesantren SDT Fatahila Kebagusan, Jakarta Selatan. Hari ini saya ditemani oleh... Halo teman-teman, saya Hanifah. Halo teman-teman, saya Gina. Halo teman-teman, saya Azam. Hari ini kita ada di Museum Bang Yos atau Bang Sutioso. Ada yang tahu gak siapa itu Bang Sutioso? Pernah dengar sih? Bang Sutioso ada mantan gubernur Jakarta yang memimpin 2 periode yang mencetuskan transportasi massal, yaitu busway atau Transjakarta. Halo Bang Yos, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kami ingin bertanya,
saudaranya, temannya. Ini laki, perempuan, perempuan. Nah, waktu saya kecil, ini kakak nomor 1 itu masuk mahasiswa drama, macam ada. Tetapi saat itu mahasiswa itu jadi karena zaman revolusi kita sudah proklamasi kemerdekaan, tetapi masih diganggu sama sekutu dan lain-lain. Nah, kalau mahasiswa itu berjuang karena kita tentara juga belum terbuka mesin yang baik, jumlahnya sangat kecil. Akan saya kalau pulang ke kampung gede saya, cerita di Papua untuk ngomong gagal gitu. Itu filsuf kecil ini itu termotivasi. Cuman ya itulah karya itu ini tebak oleh kita. Kedua SMA yang masuk sekolah itu ibu saya yang nggak boleh, gitu kan, takut, gitu kan, ada trauma ibu saya. Nah, nomor 1 ini sudah pernah dikabarkan tewas gitu pada hari itu, gitu kan, itu kan dari menurut berita. Terus yang nomor 4 juga sudah menjadi perwira marinir, gitu kan. Ini perempuan ke saya, jadi ibu saya nggak mau anak laki dan terakhir ini jadi pertama, sudah trauma. Sempat mati pikiran saya. Karena itu harus sekolah kuliah teknik kira-kira 2 tahun namanya kalau kalian bisa baca. Tapi nggak bisa tuliskan karena hati nggak disuruh juga biaya mahal. Saya nggak punya peralatan kita bisa juga menjaga kerja kakak. Jadi saya secara diam-diam itu ya izin bapak saya, tetapi ibu saya tidak tahu. Setelah jadi letnan, saya termasuk ke Kopassus ya. Kopassus waktu masuk dari Panglima Budaya itu, dan ternyata saya diperintahkan oleh Panglima sendiri untuk ikut jadi gubernur. Nah, sebenarnya bukan cita-cita saya, tapi akhirnya saya ikut Panglima. Bahkan jadi karir di pemerintahan seperti ini ya sudah saya menganggap ini yang terbaik. Walaupun cita-citanya itu terus saya akan jadi ya itu tadi kadang-kadang kita lihat juga akan melakukan kita terang, tapi kita bisa jadi terima aja, tidak itu yang terbaik. Yang lain banyak. Bang Yos, apa pesan pertama kok Bang Yos berkenan menjadi tentara? Nah, yang itu tadi kan terus saya ceritakan, tapi kemudian setelah masuk tentara saya merasa bahwa itulah habitat saya. Saya dari kecil punya fisik yang kuat. Kenapa? Saya kuat karena saya dari itu kemana-mana. Begitu tiap hari kelas 6 itu 40 bolak-balik. Karena di desa saya hanya sampai kelas 5. Pas namanya saya di kecamatan dan nomor 10. Bayangkan 12 tahun. Saya kira umurnya kan bolak-balik sendirian. Karena di kampung itu ada anak yang lagi yang melakukan sekolah besar di sana. Ini juga pelajaran lagi. Jangan ikut-ikutnya lain. Kalau kita punya cita-cita, punya keyakinan, teruskan. Kalau saya ikut teman saya nggak sekolah juga, sudah tahu pada masalahnya. Nah, saat kelas 6, saya harus ujian. Ujian di Kawan Dharma namanya Mungarang, jaraknya 8 kilo. Jadi di rumah saya jalan kaki 4 kilo. Terus jalan lagi dari kecamatan ke kabupaten 8 kilo, 12 kilo hanya untuk usia ini. Saya bisa lulus kalau itu benar nilai yang pas-pasan. Jadi sekali lagi bahwa setelah merasakan kuliah, terus kemudian berhenti, saya meyakini bahwa
juga di sini karya saya, maka saya terus masuk ke ITB dan merasa bahwa memang itulah tempat yang cocok untuk saya. Jadi sekali lagi nanti kamu juga begitu ya, cobalah jangan kamu suka gitu, ternyata mentok itu nggak berarti kamu cobalah bikin yang lain. Intinya gitu. Ayo, pertanyaan. Apa kenangan yang merasakan waktu Bapak bertugas di TNI? Aku jadi tentara, kenang-kenangan ya. Ya kenangan banyak sekali ya. Ya kenangan waktu ini saja ya, waktu latihan itu. Jadi pasukan itu, di tentara itu kan ada macam-macam jenis tentara ya. Ada yang di infanteri itu pasukan tempur paling depan, ada di kavalri yang paling kuda itu, ada yang artileri dengan bagian dari jarak jauh kan gitu kan. Nah, Pak Yos ini memilih jadi tentara infanteri. Infanteri itu memilih dari jurusan pasukan khusus. Jadi di semua negara ini mempunyai pasukan andalan, pasukan elit. Kalau di Amerika misalnya sebutannya Special Forces, pasukan Special Forces. Di ada GNG lain, misalnya di Jerman ada lagi namanya pasukan khas, itu Malaysia. Dan kita semua pasukan khusus. Supaya kamu tahu aja latihannya itu untuk mendapatkan atribut kartu merah sama pisau komando itu kita berlatih. Dibagi sejak 2 bulan, dari Jaya kita kemudian 2 bulan, kemudian pindah ke Rarawat ke Cilacap. Itu jalan kaki dari situ Lembang sampai ke Cilacap itu 10 hari jalan kaki. Banyak 25 kilo dari itu banyak ya, nggak lulus di situ. Alhamdulillah, saya termasuk aman. Nah tentu setelah kita sudah lulus, ya kita sudah kontrak. Kontraknya itu nyawa kita pertaruhkan untuk membela kedaulatan dan keamanan negara kita. Nah, supaya kalian tahu aja, Taleban saya tugaskan ke Kalimantan Utara. Di sana ada pemberontakan namanya PGRS Komunis Pertahanan. Jadi kita joint operation dengan tentara Palestina. Kemudian sama kapten, ya, saya disusupkan sendiri ke TNI untuk melakukan operasi penyelidikan. Ya. Terus 75 saya masuk ke TNI dengan pasukan. Ini operasi-operasinya tentu operasi sangat berat. Karena kita menyamar sebagai sukarelawan. Ya. Terus yang 76 saya belum lagi udah kerjakan. Nah terakhir saat saya pangkatnya major, saya dikirim untuk mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan. Jadi perjalanan itu tentu saja sangat. Dan sekali lagi, kalau saya masih terus semangat seperti ini ya, melewati tugas-tugas seperti itu, tentu ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita percaya saja pada saat menghadapi maut itu. Ya kalau sudah saatnya kita juga rela saja. Ya. Tapi kita berdoa ya Allah selamatkan saja. Kira-kira seperti itu. Yang banyak begitu. Bapak, apa di zaman dulu waktu Bapak masih ada sudah ada pemboyan saya mengajak begitu? Mengejek, saling mengejek itu waktu kecil maksudnya. Ya pastilah itu kan duluan aja gitu kan. Kalau nanti yang sekarang saling mengejek itu, tapi yang begitu damai atur lagi gitu. Ya pernah saya lihat terjadi lanjutan kan dari perkelahian. Cuma saya bedakan ya kalau anak-anak muda sekarang yang dulu zaman saya, kalau zaman Bang kecil itu apa namanya perkelahian itu sangat fair, gitu, sangat gentle. Gitu. Nggak ada yang berbahas senjata, nggak akan berbahas senjata tajam, nggak ada. Bawa pisau kan atau senjata tajam nggak ada, selalu tangan kosong. Sehingga tidak ada kematian, paling luka gitu, habis itu terus itu
ya atur lagi seperti itu. Jadi maksud saya ejek-ejek itu sejauh mungkin dihindari. Tetapi kalau ada, ya anggap itu di bawah aja, jangan meningkat menjadi berbahaya dan saling merugikan. Apalagi kalau dari pergaulan itu lalu kita takat ya diri kita ya pengalaman kita atau mata kita kenal lalu kita yang sama kita kerjanya luar biasa. Jadi kalau misalnya cucu kita jadi sasaran pendidikan momen ya ketawa diri aja, bisa sih gitu aja. Memang aku mau pikirin, kira-kira kayak gitu lah. Nggak usah diakukan, nanti kan dia insya Allah bisa lain lagi nanti. Ya, jadi yang paling penting ini, lain juga kamu tamatkan jalan-jalan supaya tahu perjalanan hidup. Karena museum ini adalah biografi yang jadi sasaran museum kalian kenal supaya kalian paham ya. Sutioso yang dikenal sekarang namanya Bang Yos oleh masyarakat kecilnya seperti itu, pulang sekolah pelihara kambing ya. Dia punya kawas juga hanya satu, celana juga satu, terus sekolah juga untuk apa awal betul itu juga pakai itu gitu. Tetapi kambing yang banyak ya, ada kerbau juga, nggak pernah makan dagingnya kecuali hari raya. Nah juga kan orang tua saya dijual untuk dia kakak dia untuk kuliah di Jawa, ada yang salah tiga yang Semarang itu kan orang desa dekat Semarang. Jadi perjuangan hidupnya aja kemana-mana. Tetapi sekali lagi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Museum ini barangkali harus jadi motivasi. Kalau Sutioso dan Yos seperti hidupnya waktu kecil, Anda sakit aja tidak punya, sepeda aja nggak punya, nggak pernah jalan kaki, bisa jadi seperti itu. Masa keluarga bisa? Kamu mau punya keyakinan seperti itu? Insya Allah kamu akan lebih baik dari saya tadi. Insya Allah. Saya doakan. Dan saya terima kasih kamu begini sama karena tujuannya membuat museum itu untuk kalian-kalian yang berhasil. Apakah kalian cukup bertanya? Terima kasih Bapak atas obrolannya. Ya, terima kasih kembali, semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Nusantara. Jumpa kembali di segmen Mengenal Profesi. Kameramen itu apa sih? Kameramen kalau dalam film itu tugasnya mengambil gambar, video untuk teknik pencahayaan supaya gambarnya terlihat cakep. Makanya itu di dalam profesi kameramen itu harus juga tahu ilmu namanya ilmu pencahayaan lampu, ilmu lighting. Kemudian juga dia harus tahu cara mengoperasikan kamera. Bagaimana mengatur diafragmanya, diafragma itu apa ya? Untuk kedalamannya gambar, juga untuk mengatur pencahayaan. Yang tadinya nih kayak om nih, mukanya biasa, tapi depan kamera bisa jadi ganteng. Nah, itu berarti kameramennya keren gitu. Bagaimana cara menjadi kameramen? Ya pertama ada sekolahnya. Kayak di Jakarta di Cikini 73 kan ada IKJ itu ya. Ngambil nanti di sinematografi, mayornya jurusan untuk kamera. Kira-kira kan kayak gitu. Kalau mau belajar sendiri,
Jadi kru baiknya sih dia memang di tata lampu dulu, juru lampu istilahnya ya. Habis selesai dia juru lampu, kemudian dia menjadi asisten kamera gitu loh. Tapi kalau di film itu nanti jadi kamera boy dulu. Kamera boy itu anak kamera. Kamera beranak ya, maksudnya dia pelayan lah, biar dia tahu kamera tuh apa segala. Baru nanti meningkat jadi asisten. Nah setelah dia jadi asisten, nanti lama-lama dilepas jadi kameramen. Nanti kalau pangkat tertinggi di kameramen tuh namanya DOP. Director of Photography. Jadi sebenarnya kameramen ini pangkat tertingginya sudah director, sudah sutradara, tapi di bidang fotografinya gitu. Makanya disebutnya DOP, Director of Photography. Bagaimana cara mengatur cahaya yang baik? Ya cahaya yang baik itu tidak berlebihan. Kalau seumpama muka saya nih agak hitam ya, agak gelap ya, berarti beda dong kalau memang saya yang jadi objeknya ya, objek pencahayaan yang warna kulitnya putih. Berarti dia kan harus disesuaikan tuh di dalam pembukaan lensanya gitu loh. Tinggal disesuaikan juga dengan kebutuhan lampu. Karena kalau terlalu terang itu gambar pecah tipis. Kalau terlalu gelap juga itu gambarnya nggak ekspos, nggak terbaca. Jadi pencahayaan itu disesuaikan, yaitu tadi ada namanya teknik pencahayaan. Makanya sebaiknya kameramen itu memang profesinya dari penata lampu dulu, asisten baru. Kira-kira gitu. Ada istilah ini ya, ada ya. Istilahnya itu kameramen itu pelukis. Jadi melukis dengan cahaya. Kalau pelukis itu kan pakai ada tinta ya atau pakai cat ya. Kalau kameramen itu melukis dengan cahaya. Makanya si kameramen itu harus paham ilmu cahaya, ilmu lampu. Apa saja yang diboleh untuk merekam video? Nah, dari mulai yang canggih dulu, zamannya dulu itu ada namanya seluloid tuh, dari pita yang digulung dulu kameramen ya. Dimasukin crack, baru bisa buat bikin film. Terus kemudian ada namanya berikutnya kaset tapi masih pita. Sekarang itu kita sudah menggunakan memori, makanya semua HP pun bisa dipakai buat merekam gambar. HP yang sekarang itu yang biasa aja sudah ada yang 4K. 4K itu berarti kualitasnya tuh kualitas buat di tingkat kepadatan pixelnya tuh tinggi. Sehingga kalau kita pakai itu mau kita taruh di transfer kemana nggak pecah. Jadi semua, kalau dulu ada namanya camcorder gitu, perekam video. Tapi sekarang alat yang kita pakai sehari-hari ini kayak misalkan HP kayak begini, ini sudah ada yang punya standarnya kayak kamera profesional gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi alat perekam video dan audio itu udah berfungsi sebagai kamera. Makanya sekarang banyak lomba bikin film pendek pakai handphone aja katanya. Kira-kira kayak gitu. Berarti kan semua alat yang bisa merekam gambar sama audio sama suara itu udah bisa disebut video camcorder perekam gambar dan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalita Erma Mulyasari SPD, Kepala Sekolah SDIT Fathahillah Kebagusan. Di sini sekolah kami berdiri untuk SDIT di tahun 2007. Sementara
unit yang lain yaitu TK-nya di tahun 1981. Sejarah kami itu berdiri karena permintaan dari masyarakat di sekitar sekolah kami, karena waktu itu memang sekolah negeri masih sedikit dan sekolah swasta juga masih sedikit. Dan alhamdulillah sekolah kami bisa berdiri di tahun itu berawal dari cita-cita dua orang suami istri guru yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Visi kami terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, kreatif, mandiri, dan berwawasan global. Misinya melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menentukan pembelajaran. Yang kedua, membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam berkebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Untuk itu semua terwujudlah dalam program-program sekolah kami. Utamanya di sekolah kami adalah tahsin dan tahfiz. Lulus sekolah kami insya Allah kami punya target 3 juz ya di kelas 6 itu. Kemudian pembelajaran tahsin dan tahfiz diajarkan setiap hari dari Senin sampai Jumat untuk setiap kelas. Sementara rutinitas di sekolah kami adalah pembiasaan keagamaan seperti pembacaan al-matsurat berbarengan, kemudian membaca murojaah, kemudian juga sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah. Selain itu, setiap pagi anak-anak kami sambut, sehingga harapan kami ketika mereka datang, mereka dalam keadaan sudah siap menerima pembelajaran. Program kami yang lain adalah ada pramuka, ada marching band, kemudian juga melukis, taekwondo, dan ada robotik serta panahan. Jadi semua program yang kami laksanakan dalam rangka untuk membuat anak-anak kami menjadi anak-anak yang mandiri, yang kreatif, dan berkebinekaan global. Untuk kebinekaan global kita ada juga kegiatan P5 seperti itu. Jadi semua mungkin ada di setiap sekolah dan itu pula yang kami laksanakan. Sekolah kami berada di daerah kebagusan, yaitu di Jalan Ikhlas Raya RT 5 RW 8 nomor 81. Dan sekolah kami memang bukan sekolah yang aksesnya mudah ya, aksesnya memang tidak terlalu mudah karena hanya bisa masuk satu mobil dan masuk motor saja gitu ya, seperti itu. Untuk prestasi kami pernah OSN matematika sampai ke tingkat wali kota Jakarta Selatan. Untuk sekarang mungkin prestasi anak-anak lebih banyak di futsal, tahsin tahfiznya itu seperti itu. Ya, harapan ke depan kami ingin sekolah kami bisa lebih baik lagi. Kami ingin terus belajar, Bapak Ibu guru juga belajar, mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah sehingga kita bisa ikut mencerdaskan anak bangsa, menjadikan anak bangsa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mandiri,
anak-anak yang soleh-soleha menjadi pemimpin masa depan yang yang bisa berbakti kepada bangsa, negara, dan juga agama. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.